di setiap zaman itu yang kemarin saya bahas ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bagaimana kita kolaborasi nanti antara gen-gen sebelumnya dengan gen Z dan gen Alpha ya. Jadi ditanya anaknya yang aktif. Jadi kita hanya banyak mendengarkan aja sih mereka yang bercerita gitu. Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Dan insya Allah kembali pun kita akan sama-sama melanjutkan juga begitu ya Bu Lilis di siang hari ini berkaitan dengan pernak-pernik generasi Z dan juga generasi Alpha ini. Kalau tadi di segmen yang pertama Bu Lilis sudah disampaikan juga ada 5 poin penting yang perlu ditanamkan juga begitu ya. Mulai dari anak yang mandiri, kemudian juga perlu jujur juga dihadirkan, adanya kerja keras, disiplin dan bertanggung jawab. Di segmen yang kedua ini Bu Lilis kembali kita coba hadirkan juga, melanjutkan juga perbincangannya berkaitan dengan cara-cara untuk dapat juga menghadirkan juga hal-hal tersebut dalam keluarga ini seperti apa begitu Bu Lilis? Silakan. Iya, jadi kalau saya optimis ya, karena anak-anak saya juga kan enam-enamnya Gen Z ya, Gen Z dan Gen Alpha. Iya. Jadi yang nomor 1 sampai nomor 5 Gen Z, nomor 6 Gen Alpha. Dan sangat optimis untuk merancang bagaimana untuk menyiapkan anak-anak Gen Z ini akan nanti bisa survive di kemudian hari di masa produktivitasnya gitu ya. Dan emang kan kalau kita ngelihat negatifnya pasti pesimistik ya. Kayak tadi kan yang saya sampaikan itu negatif saja. Tapi sebenarnya juga di setiap zaman itu yang kemarin saya bahas ada kelebihan dan ada kekurangannya. Bagaimana kita kolaborasi nanti antara gen-gen sebelumnya dengan gen Z dan gen Alpha ya. Seperti misalnya kalau di gen milenial ke atas atau gen X ke atas, terutama yang gen X ke atas, di mana dia mentalitasnya sudah teruji ya. Jadi dulu orang tuanya juga nggak begitu mudah sekali dan kita juga sebagai anak-anaknya juga mengalami kesulitan-kesulitan hidup yang lebih ya. Seperti saya dulu waktu kuliah, sebenarnya waktu kuliah sebel banget tuh. Jadi ibu saya hanya memberi biaya untuk saya itu biaya semesteran dan praktikumnya ibu saya nggak mau tahu. Padahal psikologi itu kan banyak praktikum ya. Dan banyak yang kalau praktikum misalnya ada objek penelitian atau orang yang membantu kita itu kan minimal harus dikasih snack ya, nggak mungkin dia datang untuk membantu kita nggak dikasih snack gitu. Dan waktu itu ibu saya ngasih modal ke saya, suruh jual kerudung sama saya. Jadi nanti dari kerudung itu apa keuntungannya bisa untuk bayar praktikum dan alhamdulillah sih dengan meskipun kesel gitu dan ada aja gitu dan akhirnya dapat terjual dan justru itu saya sekarang berterima kasih ke ibu saya ya. Kalau dulu seandainya saya ketika kuliah ibu saya hanya memberikan uang dan tidak mengajarkan, mungkin mentalitasnya berbeda dengan sekarang. Nah itu jadi anak-anak Gen Z mau nggak mau harus belajar kehidupan, belajar pengalaman kehidupan itu dari generasi sebelumnya karena gimana pun generasi sebelumnya adalah dia orang-orang yang sudah mengalami asam garam kehidupan dan tentunya kita sebagai gen sebelum Gen Z pastikan agak gaptek ya dari teknologi dari digital. Nah tentunya kita harus banyak belajar dari mereka gitu. Kayak saya tim di lembaga saya semua Gen Z ya. Milenial ada tapi hanya beberapa yang banyaknya Gen Z. Dan ketika dikasih tantangan ini dibiarkan mereka malah banyak hasil yang di atas ekspektasi saya gitu. Jadi saya misalnya memberikan ekspektasi hanya 7 lah atau 8. Tiba-tiba mereka memberikan di nilai 9 gitu. Kerjanya yang bagus. Tapi tetap itu harus bagaimana kita kolaborasi gitu ya, saling belajar gitu. Dan saya tuh dengan Pak Wasmin dulu di tahun 2000 awal ingat banget kita keliling ke perusahaan ke BUMN untuk training berkaitan dengan coaching
konseling. Iya. Nah, dan dari hasil feedback juga dari mereka luar biasa. Ternyata saya baru kepikiran di tahun 2023 kemarin, sepertinya emang coaching ini cocok banget untuk diterapkan di pendidikan, terutama di rumah gitu ya. Dan saya mencoba untuk ke anak-anak saya gitu ya. Yang pertama, alhamdulillah kemarin eh dia kuliah untuk S2-nya sudah selesai, tinggal tesisnya sedang ngejar target di akhir tahun ini gitu ya. Dan dia sudah bekerja di Turki, udah dapat apa pekerjaan di Turki. Nah, itu saya coba eh prakteknya apa namanya praktikumnya atau objek penelitiannya anak-anak saya dulu kan gitu ya, dari anak Iya. saya pertama dengan kita praktekkan yang namanya model coaching konseling ini gitu ya, dan di dalamnya biasanya disingkat dengan GROW ya, GROW, GROW ya. Nah, G-nya itu goal. Nah, ketika anak saya yang pertama itu dulu waktu SD cita-citanya apa? Kan kalau dari saya itu nanya setiap tahun ya. Lucunya anak saya yang ketiga tuh, namanya Langlang, sekarang dia sekolah di SMA Turki ya, di Istanbul. 2 tahun, Langlang nanti mau jadi apa kalau sudah besar gitu. Mau jadi balok katanya gitu, mau jadi Lego gitu. Terus di usia 3 tahun, Langlang cita-citanya mau jadi apa gitu. Di 3 tahun dia mau jadi koboi gitu. Oke. Di usia 4 tahun Langgeng mau apa nanti gitu ya, sudah besar mau jadi kuda. Jadi Iya. lucu gitu ya, setiap tahun saya tanyakan hal itu, dan cita-cita itu kan berkaitan dengan goal yang ingin dicapai. Anak saya yang pertama dulu ingin menjadi pemain sepak bola. Oke, saya biarkan gitu. Dan dia waktu itu ikut klub bola, saya ikutkan klub bola sebenarnya bukan untuk kelas prestasi karena dia ada masalah gangguan di konsentrasi. Saya salah satunya untuk apa pendamping terapinya dia masukkan ke klub bola gitu ya. Nah, di klub bola itu tuh dia masuk di usia 5 tahun. Dia kan kelas satunya 5 tahun ya. Dan saya bilang ke pelatihnya, Coach, ini anak saya masuk bola bukan untuk prestasi, tapi karena dia ada masalah di konsentrasi, saya pengen mentreatment si fokus dan konsentrasinya, karena bola itu kan, menendang bola itu tuh butuh atensi, butuh konsentrasi gitu. Jadi nanti istilahnya tidak dipaksakan untuk dia berprestasi di bola gitu. Oke gitu. Makanya anak saya itu lagi main bola, yang lain pada apa sih ngejar bola, dia diem di tengah main tanah gitu ya. Apa namanya bentuk-bentuk tanah gitu. Dan sepak bolanya terus berlanjut, dan dia pindah tim, pindah klub, klub sepak bola gitu ya, beberapa kali gitu. Saya biarkan aja gitu, karena sepak bola saya biarkan dia untuk olahraga saja. Dan pas ke SMP dia dengan bangganya, aku pengen jadi pemain sepak bola. Oke, saya bilang. Nah, terus saya tanya, itu kan goal, realitinya. Nah, saya tanya, boleh ditunjukkan ke Bunda prestasi berkaitan dengan bola? Mungkin kamu pernah di klub itu ditandingkan dengan klub lain? Terus Iya. anak saya bilang gini, nah itu dia Bun, sebenarnya ya, setiap, jadi klub-klub bola itu tuh pada pilih kasih Bun katanya. Kan dia udah kalau nggak salah 4 klub dia keluar masuknya gitu. Iya. Pilih kasih gimana, ah? Jadi kalau misalnya si tim aku mau tanding dengan klub lain, kita harus diseleksi dulu. Dan nyebelinnya Bun, masa seleksinya main sepak bola? Saya bilang, emang seleksinya harus apa harusnya? Ya harusnya tertulis, kata anak saya. Kalau aku ikut tertulis Bun, pasti akan menang. Ya kan kalau main bola kan enggak, kan bukan istilahnya, bukan teoritis kan, langsung gitu. Nah, di SMP bener nih, saya bilang, kenyataannya sekarang tadi realitinya. Ada nggak kalau dia bener-bener emang
sudah ada talent bola, pasti dia kan ada prestasi kan. Setidaknya kalaupun misalnya pernah ngegolin lah gitu. Dan dia sama sekali emang tidak pernah ngegolin di klubnya gitu. Nah, itu di realitinya. Nah, saya bilang nanti di grow option. Nah, oke, kamu nanti kalau mau jadi pemain sepak bola, coba nanti eh, apa namanya selain sepak bola bisa jadi ada loh A gitu. Itu option. Nah, saya bilang kan kalau saya sih anak saya biasanya minimal jadi 2 tahun lah saya di psikotes biar melihat perkembangannya gitu dan waktu SMP itu dia di psikotes dan prestasi-prestasinya itu yang banyak realitinya itu dia lomba debat bahasa Oh, Masya Inggris Allah. gitu karena saya selain untuk tadi sepak bola itu untuk olahraga saya udah melihat anak saya itu dari kecil itu tuh dia di bahasa sama interpersonal gitu. Jadi di usia 2 tahun kalau dibawa ke posyandu ditanya namanya siapa? Namanya AA kan dipanggilnya AA Izhar. Oke. Coba nyanyi. Nah, dia ingat banget tuh. Pertama kali dia diajarin lagu sama saya itu Twinkle Twinkle Little Star. Dia nyanyi tuh Twinkle Twinkle Little Star dan itulah apa ejaannya itu jelas gitu. Itu di 2 tahun. Dan dia kalau ke posyandu itu tuh ya apa orang-orang tuh pada lucu gitu. Jadi dibuat show gitu ya. Nah, itu. Nah, saya lihat terus perkembangannya dari data psikotes, dia bagus di bahasa. Saya masukkan juga ke eh, ke les bahasa Inggris gitu. Dan dia berkembang bahasa Inggrisnya. Dan ketika SMP juga dia lomba debat bahasa Inggris, terus lomba speed bahasa Inggris dan itu bagus ada prestasinya gitu. Nah, baru yang ketiga gitu optionnya selain sepak bola, coba ada lagi yang lain bisa gitu. Nah, kamu bahasa bagus, interpersonal bagus. Nah, ini. Nah, baru kan itu grow ya. Baru yang terakhir W, will, kehendaknya. Kalau begitu dari data-data tadi menurut AA, kamu ngambil apa? Nah, anak saya kekeh mau sepak bola. Oke, saya bilang, nggak apa-apa. Yang penting adalah ini pilihan kamu, kamu tanggung jawab di sepak bola ini. Ya, A ya. Nah, tapi dia juga ada option yang lain kan selain sepak bola itu. Tadi di bahasa, di interpersonal, dan akhirnya ketika SMA waktu itu emang nggak saya masukkan ke SMA karena saya pengen recovery yang gangguan konsentrasinya, saya masukkan boarding khusus Hafiz gitu ya, Tafiz khusus untuk penghafal Quran dan alhamdulillah waktu itu 2 tahun setengah dia karena kan dia cerdas bahasa lebih cepat dibandingkan anak yang lain 2 tahun setengah dia sudah meskipun di tahun pertama dia galau karena tahun pertama itu baru terkejar 5 juz gitu ya. Nah sementara kan dia mengejar uh, ayahnya bilang, ayah kasih challenge. Kalau kamu 2 tahun, kamu habis, ayah akan belikan mobil. Anak waktu itu anak ya level SMA, tiba-tiba diiming-imingi mobil, pasti kan semangat gitu. Tapi tahun pertama dia galau karena tidak tercapai dan ternyata sudah setahun setengah baru dia dapat pola untuk menghafalkan. Di 2 tahun dia dapat 20 juz, kemudian dia pindah ke kota lain untuk juga saya asah bahasa Inggrisnya gitu ya. Dulu di kampung Inggris yang di Pare, kemudian 6 bulan dia hafiz dapat 10 juz, jadi 30 juz gitu ya. Dan tahun ketiga dia daftar sendiri karena tadi saya mengajarkan anak saya mandiri, waktu itu dia daftar ke perguruan tinggi sendiri, saya hanya ngebantu untuk apa ya transfer aja, Bun, aku daftar ke sini harus transfer segini, oke gitu ya. Dan dia daftar ke Unpad dan akhirnya alhamdulillah dia dapat jalur prestasi masuk gitu ya, karena dia tadi jalur Tafis. Nah, itu proyek percontohan saya pertama untuk melakukan teknik coaching
Mhm. Dan sekarang dia ketika adiknya dulu galau, ketika masuk perguruan tinggi negeri, dia yang membantu saya gitu. Mhm. Kata dia gitu, namanya Akil adiknya, Kil. Kan Akilnya, kata hasil psikotes, aku bagus di seni. Kayaknya enggak deh, psikotesnya salah. Kenapa? Gimana aku ada seni, gambar aja aku nggak bisa gitu. Terus kakaknya bilang gini, Kil, aku juga dulu pengen ke sini gitu. Terus datanya beda. Coba ikutin, kalau kamu ngikutin hasil psikotes, ternyata salah, kamu bisa nyalahin bunda gitu ya. Itu Kil coba gitu. Dan ternyata adiknya, ya juga ya, aku coba di seni. Dan ternyata emang talentnya di seni, sekarang dia di ITB FSRD jurusan desain produk gitu. Nah, eh, teknik-teknik yang saya lakukan ke Gen Z ini enak loh. Kenapa? Karena tidak memaksa dia. Saya tidak pernah memaksa dia. Goal yang dia lakukan bukan dari saya. Saya hanya untuk memantik aja, memberikan insight gitu. Jadi kamu apa sih gitu. Makanya dari kecil saya suka anak-anak tadi yang unik itu yang saya tiap tahun itu tuh anak saya mau jadi kuda sampai Iya. gurunya tuh Bu Lilis ini anak Bu Lilis tuh aneh gitu. Yang lain pengen jadi dokter, pengen jadi apa gitu. Dia pengen jadi kuda gitu. Pas saya tanya, Lang-Lang, kenapa jadi kuda? Iya, jadi kuda itu asik, bebas, entah pergi kemana saja, dia tidak terikat katanya gitu. Dan sekarang emang dia yang paling berani di rumah, dia sekolah SMA-nya jauh dari orang tuanya di Istanbul di Turki. Oh, Masya Nah, Masya Allah. ini Allah. nanti kita akan bahas bagaimana anak-anak kita meskipun emang sih gitu ya Mhm. eh, ada di sisi lain yang agak menyebalkan, tapi dengan teknik-teknik ini malah dia akan apa ya terlihat bahagia juga gitu ya. Kemudian tidak ada paksaan dari orang tua gitu, itu lebih enak. Itu pengantar untuk teknik coaching konselingnya, Kang Dava. Iya, baik, Masya Allah. Ada beberapa teknik yang perlu dihadirkan juga di tengah keluarga juga begitu ya, Bu Lilis, berkaitan dengan hal tersebut. Nah, ini menarik juga. Saya coba hadirkan juga begitu pertanyaannya ini, Bu Lilis, berkaitan dengan hal tersebut. Ada sahabat kita dari Cimahi yang bergabung. Ini mohon izin, Bu Lilis. Kalau tadi disampaikan berkaitan dengan grow begitu ya, ada goals, kemudian reality, ada option, dan juga will. Nah, kalau untuk penerapannya sendiri ini di usia berapa baiknya begitu, Bu Lilis? Apakah ketika sudah mulai beranjak dewasa, misal-misal di SMP atau di SMA begitu baru diterapkan hal ini apakah bisa atau seperti apa ini Bu Lilis? Iya. Nah, teknik ini bisa kita terapkan dari usia dia bisa diajak komunikasi. Dan diajak komunikasi itu dari 2 tahun itu. Jadi 2 tahun tuh tanya, nanti udah besar mau jadi apa. Dan kita harus hormati anak ketika misalnya aku mau jadi kodok. Ada dulu klien saya, aku Ya. mau jadi kodok katanya gitu. Aku mau jadi kupu-kupu. Sebenarnya nanti ketika kita gali lagi, misalnya, wah jadi kupu-kupu ya. Nah, kenapa mau jadi kupu-kupu gitu? Kamu kok kepikiran? Nah, biasanya ide-ide yang iya kupu-kupu itu bisa terbang tinggi gitu. Maksudnya kan pilot mungkin ya kalau Iya. sudah besarnya gitu. Tapi Hmm. kan dia pengetahuannya terbatas berkaitan dengan tadi. Jadi bisa mulai di 2 tahun gitu ya dengan dialog gitu. Kayak misalnya anak misalnya 2 tahun pengen itu gitu, Bunda pengen es krim. Nah, terus eh goalnya kan tadi pengen es krim. Kemudian kita bisa misalnya realitinya apa misalnya, oke. Nah, kamu misalnya beli es krim untuk apa? Terus kalau kondisi sakit, menurut kamu eh, sekarang kalau beli es krim akan pilek kamu akan sembuh nggak sih gitu. Nah itu bisa diajak berdialog dan itu untuk gen alpha gen X ini Mhm. sangat cocok sekali gitu. Kayak kemarin saya juga lagi coaching konseling nih dengan anak saya yang 4 berarti ya. Ya. Karena yang 2 kan kakaknya sudah kerja di kota bursa Turki, adik yang ketiga itu di Istanbul di Turki juga. Nah ini yang di rumah 4, yang kedua tadi yang di seni, kemudian ketiga SMA, keempat SMP, kelima yang SD mau ke SMP gitu. Nah ini udah pertemuan yang ketiga, yang mau ketiga. Nah pertemuan pertama karena anak-anak sekarang itu kan pasti pengennya hedonis ya, Mhm. Iya. makan. Jadi pengen yang seneng-seneng lah gitu. Mhm. Iya. Nah, kan kita juga di rumah ada apa sih ya anak-anak kita juga kan akan
pasti kita kasih makan juga gitu. Nah, kita sisihkan misalnya uang yang agak ini, yuk kita makan misalnya di mana kita makan. Nah, lagi sambil makan kita tanya gitu goal masing-masing gitu. Misalnya tadi yang kamu tuh setahun ini goalnya apa? Terus nanti di ITB ini apa? Terus yang SMA kamu goalnya nanti kalau udah SMA mau kemana sih? Mhm, iya. Yang SMP juga nanti SMA-nya mau kemana sih? Yang SD juga mau kemana sih? Gitu. Nah, dari goal realitinya sekarang gimana? Realitasnya gitu ya. Kayak misalnya anak saya mau yang SMP mau ke boarding. Nah, terus ke boarding itu gimana nih apa sekarang ininya peluangnya gitu. Dia kan mau boarding yang lumayan masuknya agak ya butuh ini ya butuh effort yang banyak. Kemudian optionnya gimana, kemana aja nanti kalau misalnya nggak keterima di sini, kemana menurut kamu gitu. Jadi ditanya anaknya yang aktif. Jadi kita hanya banyak mendengarkan aja sih mereka yang Mhm, bercerita gitu. Yang SMP juga misalnya temen aku ke SMP ini. Nah itu tujuannya ke SMP ini untuk apa sih? Apakah di SMP itu kamu dapat nggak sih untuk hal itu? Kamu bagus di bahasa di sana ada nggak misalnya? Nggak ada. Berarti cari SMP eh, yang ada misalnya muatan bilingual karena kamu mhm, bagus di bahasa misalnya gitu. iya. Kemudian tadi reality option, kemudian will. Nah, anak saya menuliskan nih tugasnya nih dari yang coaching pertama ini menuliskan tadi goalnya apa, goalnya lebih spesifik, goalnya lebih Mhm, misalnya kalau dia mau perguruan tinggi di luar negeri tuh di mana? Misalnya di Harvard, di Stanford, di Inggris atau di mana nih gitu kalau di luar negeri gitu. mhm, Terus iya. nanti eh, untuk settingnya apa yang akan dilakukan. Jadi rencana kalian apa gitu. Nah Mhm, itu yang di pertama. Kemudian yang pertemuan kedua eh, kita ajak misalnya sambil rekreasi ke alam, sambil berendam air hangat gitu ya. mhm, iya. Kemudian diperdalam lagi hal itu gitu. Diperdalam lagi eh, rencana-rencananya, dievaluasi gimana, apakah ada yang terbaru, terus kita kasih juga informasi-informasi kalau misalnya mau ke luar negeri, kayak tadi misalnya ke anak saya, eh, ke Harvard itu tuh yang penting ternyata kuncinya di isai. Nah, Mhm, iya. isainya yang unik, isainya yang ini orang dapat ini layak diperjuangkan, jadi nggak harus yang cerdas secara intelektual, karena tadi kan robot juga bisa menggantikan, nah, itu bisa berdialog, terus nanti Mhm, kita adakan lagi gitu, sehingga quality time dengan anak-anak juga dapat gitu ya. Kemudian tadi coaching juga, konseling misalnya kalau ada permasalahan, silahkan ceritakan, yuk kita cari gimana jalan keluarnya, karena setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya ya. Kalau paham. nggak bisa, Mhm, kalau nggak bisa kan bisa dilatih, kecuali kalau nggak mau mah misalnya mhm, kalau nggak ada keinginan itu ya udah nggak bisa diapa-apain. Nah, mhm, nanti pertemuan yang ketiga, keempat selanjutnya gimana? Sehingga tadi kita masuk ke Gen Z, Gen Alpha gitu ya. iya. Dan dia juga nanti menentukan hidupnya. Tentunya basicnya tadi yang 5, dia mandiri, kemudian dia jujur, dan kita juga mengajarkan kejujuran-kejujuran. Misalnya dulu ketika anak saya mau ke SMA, dia coba ke negeri, kemudian dia emang bukan rezekinya di negeri, tercari swasta, terus ada yang menawarkan gitu, masuk sini dengan bayar sekian. Saya bilang kalau nggak keterima, yuk jujur aja nggak keterima, nggak usah cari jalan yang aneh-aneh begitu. Mhm, Karena sekali kita eh, berbuat tidak jujur, itu akan terulang-terulang lagi. Karena kejujuran itu penting sekali gitu ya. Terus kerja keras, harus kerja keras gitu. Kerja keras, dia harus kasih beban kehidupannya. Gen Z itu kan harus kasih beban kehidupannya lebih tinggi. Makanya sekarang anak-anak saya aturannya kalau ada pelanggaran satu dia tidak boleh mengambil uangnya. Kalau eh,
walaupun itu uangnya sendiri gitu kan, ada deposit di kami gitu. Jadi dia nggak bisa ngambil uang karena ada pelanggaran yang dia lakukan, aturan-aturan yang dia langgar gitu. Jadi kerja keras, disiplin gitu. Bagaimana eh, ketika anak saya misalnya gini, dia dia tidur di rumah temennya gitu ya. Kemudian temennya itu dibangunin sulit banget gitu. Sementara dia Ya. bangun bangun sendiri gitu. Terus kata kami, itu tuh dari mana coba? Dari hasil mana? Dari hasil rumah. Kamu itu kita kondisikan pola bangun 3:30 meskipun kamu kesel ke kami gitu ya. Hmm. Kamu pasti aduh hidup ini mending tidur aja diatur. Tapi apa yang terjadi karena sudah pola, jadi dia ringan aja gitu. Aduh bun, teman aku teh 5:30 belum bangun-bangun. Udah sama ibunya digimanain gitu ya. Dimarahin katanya gitu. Nah itu jadi basicnya semua kembali ke integritas tadi, kedisiplinan. Jadi disiplin misalnya tidur, bangun tidur, termasuk gadget gitu ya, yang lainnya gitu. Terus bertanggung jawab. Jadi kalau kita itu bukan berarti nggak boleh salah, nggak apa-apa salah, yang penting adalah bertanggung jawab. Nah, jadi kalau pertanyaan coaching bisa dilakukan dari ketika berdialog itu. Hmm. Wah, Masya Allah. Udah berani juga menjawab juga begitu ya pertanyaan dari sahabat kita nih, Bu Lis. Masya Allah. Dan tentunya juga perlu dihadirkan juga keberlanjutan tadi begitu ya. Kalau tadi kan Bu Lis menyampaikan juga ada pertemuan pertama, pertemuan kedua begitu Mm-mm. ya. Nah ini pun juga peran orang tua juga dihadirkan untuk bisa sama-sama lebih sabar begitu ya Bu Lis ya menghadapi Mm. hal tersebut nih ini. Ya, Mm-mm. betul sekali. Baik, baik. Insya Allah di segmen yang ketiga, Bu Lis, kita akan coba sambungkan kembali, lanjutkan kembali terkait dengan perbincangannya. Mohon izin kita akan coba jeda terlebih dahulu begitu, karena sudah ada yang mau lewat nih Bu Lis, mohon izin, Masya Allah. Silakan sahabat Nampi, kami pun juga mengundang Anda untuk dapat juga bergabung, berbagi.